Kenapa Papa harus pergi? Harus saja kita ketemu. Kenapa sekarang harus berpisah lagi? Kita masih kangen, Pak. Jangan tinggalkan Nita. Jangan kamu tangisi orang yang sudah meninggal seperti itu. Kamu harus mengikhlaskannya. Tapi kenapa Papa suruh Nita pergi pada saat Papa mau meninggalkan Nita? Kita kan masih ingin ketemu sama Papa. Kita masih ingin ngobrol sama Papa. Kamu tidak perlu menangisi kuburan ini. Pak Seno bukan siapa-siapa kamu. Maksud Om Jarot? Pikir aja sendiri. Apa hubungan kamu dengan Seno? Entahlah, Om. Sebelum Papa saya meninggal, dia menyuruh saya untuk menemui Om Seno. Tapi sayangnya, belum sempat saya mengetahui hubungan Papa dengan Om Seno. Papa sudah keburu meninggal. Berarti papa kamu ingin menitipkan kamu kepada kawan akrabnya. Karena Pak Seno adalah kawan akrab papa kamu. Tapi Om Seno bilang kalau Om Seno adalah papa saya. Sayang sekali. Itu sama sekali tidak benar. Pak Seno menganggap diri kamu sebagai anaknya. Karena Pak Seno sedang rindu kepada Henry. Henry adalah anak tunggal Pak Seno. Dia kabur bersama kekasihnya. Setelah Pak Seno tidak menyetujui hubungan mereka. Sejak saat itu, Pak Seno masuk rumah sakit. Om Seno memang pernah mengatakan kalau dia punya satu anak dengan istrinya. Tapi Om Seno juga mengatakan bahwa saya adalah anak yang terlahir atas perbuatan haramnya dengan mama saya. Itu cuma kamuflase yang sengaja dibuat. Agar kamu mau mengakui Pak Seno sebagai papa kamu. Tetapi ketika Seno sadar kalau hatinya tidak dapat menerima kamu sebagai anaknya, dia menyuruh saya menjauhkan kamu dari dirinya. Jadi, yang menyuruh saya keluar kota? Saya. Itu saya lakukan karena saya tidak tega mengatakannya terus terang sama kamu. Tetapi setelah Seno meninggal, saya terpaksa mengatakannya sama kamu. Kalau saya biarkan, pasti akan terjadi kericuhan antara kamu dengan Henry. Maafkan saya, Nita. Mas Jarot memang pintar. Saya nggak nyangka kalau Mas bisa mengarang cerita yang begitu meyakinkan. Siapa dulu? Saya kan sudah bilang, semua harta Seno pasti akan menjadi milik kita. Kita pulang yuk. Sebaiknya kamu lupakan saja dia. Pokoknya Bapak tidak akan merestui hubungan kamu dengan anaknya Seno. Cukuplah Mira saja yang menjatuhkan harga diri Bapak. Maaf ya, Wan. Saya tidak bilang-bilang sama kamu kalau saya mau pulang ke kampung. Saya belum sanggup menjelaskannya sama kamu. Apa benar yang abang katakan tadi siang tentang Jarot? Katanya aku tidak boleh menuduh orang sembarangan. Itu kan sama artinya dengan fitnah. Dulu waktu kita baru menikah,
Abang pernah bilang, kalau di depan anak, kita tidak boleh memberi contoh yang nggak baik. Ternyata kamu masih ingat kata-kataku. Soal Jarod, aku tahu sifat-sifatnya. Dia itu bukan orang yang pintar, tapi dia itu orang yang licik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau memang benar kematian Pak Seno karena ulah Jarod, apa dia tidak memperhitungkan keberadaan Henry? Jarod itu licin seperti ular. Dia pasti lebih tahu daripada kita. Tapi yang aku cemaskan, bagaimana nasib Mira bersama Henry? Kenapa abang mengingatkan saya pada Mira? Aku tidak bermaksud begitu. Cuma kebetulan Henry yang membawa kabur Mira. Beberapa hari ini Mas Hendri kelihatannya begitu suntuk. Kayaknya Mas perlu istirahat. Apa Mas Hendri nggak kepingin refreshing? Kamu benar, Mir. Tapi kayaknya yang butuh refreshing nggak cuma saya saja. Kamu juga perlu. Selama kita tinggal di rumah ini, kerja kamu kan cuma sekitar rumah ini. Kamu pasti suntuk. Mas Hendri nggak perlu mikirin Mira. Justru Mira takut kalau Mas Hendri sakit. Kamu benar-benar istri yang baik, Mir. Gimana kalau besok kita jalan-jalan? Mau jalan-jalan kemana, Mas? Kemana aja, asal kita bisa sama-sama senang. Bram, kembalikan pistol itu. Cepat, kembalikan pistol itu. Tidak bisa. Ini kan pistol papaku. Kenapa kamu yang harus menyimpannya? Bram, kamu jangan main-main. Atau saya panggilkan polisi. Ada apa ribut-ribut sih, Ma? Katanya Monica harus jaga stamina, istirahatnya harus cukup. Tapi gimana Monica mau istirahat kalau Mama teriak-teriak kayak gitu? Papa kamu nih, Mon. Dia mau mulai mainan pistol itu lagi? Bohong, Mon. Papa cuma ingin nyimpan pistol ini kok. Papa kan lebih berhak daripada mama kamu. Papa, Monica kan udah pernah bilang, gak ada seorang pun di rumah ini yang berhak memiliki senjata itu. Mama menyimpannya karena Mama mau mengembalikannya kepada yang berwajib. Udah deh, Pak, simpan lagi senjatanya. Ingat, Mas. Mama juga sih. Kenapa senjata-senjata itu belum juga diserahkan? Mama belum sempat, sayang. Tapi Mama sudah menghubungi kantor kakekmu itu. Cuma mereka perlu waktu untuk mencari file kakekmu. Kenapa mereka nggak bisa mengambil senjata itu secepatnya, Ma? Kalau soal begitu, nggak bisa sembarangan, Mon. Mereka harus memastikan dulu apa benar kakekmu itu tentara. Kalau ternyata bukan, mereka pasti akan mengusut asal-usul senjata itu. Wah, berabe dong, Ma. Kalau file kakek nggak ketemu, kita bisa ditangkap dong. Ya enggak dong, Mon. Kakekmu kan memang tentara. Mas Henry nggak berenang? Kamu duluan deh, sayang. Saya lagi mau baca dulu. Mira, Mama mau ke Singapura, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin sih? Kenapa? Kamu mau ikut? Ya nggak juga sih. Tapi kok dadakan? Habis teman Mama ngajaknya juga dadakan sih. Baru semalam dia telepon Mama. Teman Mama minta ditemani shopping.
mumpung tiketnya dibayarin ya Mama okein aja. Bohong, Mon. Mama kamu pasti mau main judi lagi di sana. Kamu nggak usah dengerin papa kamu. Masa Mama mau ninggalin kamu yang lagi hamil cuma buat main-main? Udah ya sayang ya, Mama pergi dulu ya. Kalau aku dapatkan pistol itu, akan aku hancurkan kepalanya. Papa, Mama kan istri Papa. Istri? Istri macam apa? Lebih baik aku jadi duda daripada punya istri gila judi seperti dia. Papa jangan ngomong gitu dong. Mama ke Singapura kan belum tentu mau main judi. Kamu, Tono, berani-beraninya kamu telepon ke sini. Untung Jarod sedang ke rumah istrinya. Apa? Kamu ketemu Henry sama Mira? Kapan? Oh iya? Terus gimana dong soal rencana kita? Tenang saja. Kenapa kamu jadi bingung begitu? Rencana kita akan berjalan terus. Justru ini akan menguntungkan kita. Mira anak bodoh. Saya yakin bisa mengelabuinya. Don't worry, say. Don, lo betul-betul nggak mau ikut? Thanks, Theo. Kalau lo nggak keberatan sih, gue nitip makanan aja deh sama lo. Wah. Rupanya lo udah ketularan sama Rini ya? Bukan begitu, Pren. Daripada gue pesen makanan di sini melulu, gue bisa tekor. Mending lo beliin gue makanan di lesehan aja deh. Betul juga. Tapi apa lo nggak suntuk? Seharian buku tet sama buku. Ini kan hari libur. Sekali-kali dong istirahatin tuh otak. Yo, no time for walking. Gue harus belajar. Itu pasti Rini. Oke, friend. Gue jalan dulu. Oke. Dari mana, Bang? Tadi beli koran di depan. Abang mau cari lowongan kerja lagi? Kamu pikir aku bisa menganggur lama-lama? Aku kepingin bekerja kembali, Karse. Tolong bikinkan kopi, Karse. Kenapa, Bang? Dadaku. Dada Abang kenapa? Sesak lagi. Wan, cepat bawa bapakmu ke dalam. Bapak kenapa, Bu? Dadanya sesak lagi, Wan. Mari Pak, saya angkat, Pak. Bapak tidak apa-apa kok. Kamu baru pulang kerja. Istirahatlah duluan. Pak, kata ibu dada bapak sesak lagi ya? Sebetulnya perut bapak yang mules. Tadi bapak telat makan. Tapi mungkin karena sugesti bapak tinggi, jadinya dada yang sesak. Sebenarnya ibu yang salah, Wan. Ibu telat masak untuk bapakmu. Kalau perutnya sudah diisi, nanti bapakmu sehat lagi. Kamu mandi dulu ya. Kamu kelihatan letih sekali. Baik, Bu. Kenapa kamu ikut-ikutan berbohong? Karena saya tahu kenapa dada Abang sesak lagi. Abang membaca judul berita di koran ini kan?
Abang nggak perlu cemas. Yang diberitakan di koran ini bukan anak kita, Bang. Yang gadis bukan bernama Mira. Dan pacarnya pun bukan bernama Henry. Kalau begitu, kamu juga tahu kalau hatiku sedang rapuh. Aku memang begitu memikirkan nasib Mira. Sebelum kejadian ini pun, saya sudah tahu perasaan Abang dengan kepergian Mira. Karena Abang penuh perhatian pada anak-anak. Tapi saya tidak ingin anak-anak yang lain tahu, Bang. Kalau kita sangat terpukul dengan kepergian Mira. Iya. Itulah yang aku sembunyikan dari Iwan. Aku tidak ingin dia ikut bersedih. Gara-gara dia tahu kalau kita sangat kehilangan Mira. Istri Mas Jarod marah-marah lagi. Dia mulai mencium hubungan kita. Dari mana dia tahu, Mas? Dia cuma bilang ada laki-laki menelepon dan memberitahu tentang kita. Mas Jarod tahu siapa orangnya? Kecuali Burhan, saya tidak pernah ribut dengan orang. Menurut Mas, Pak Burhan yang melakukannya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Tapi untuk apa Pak Burhan berbuat begitu? Dan setahu saya, Pak Burhan tidak pernah mau tahu dengan urusan orang. Justru ini bukan urusan orang. Burhan sangat ingin menguasai harta Seno. Dia tahu kalau sekarang saya yang menguasainya. Terus, apa keuntungan Pak Burhan? Dia pasti mengharapkan agar saya meninggalkan kamu. Akibatnya, kita akan saling memperebutkan harta ini. Burhan cukup cerdik. Mas akan meninggalkan saya? Tidak, sayang. Cuma untuk sementara, saya harus bisa membagi waktu. Maksud Mas? Saya harus lebih sering pulang ke rumah istri saya. Supaya hatinya tenang dulu. Mas tidak ingin menceraikannya? Tidak mungkin, Dewi. Dia sudah mengancam saya. Kalau sampai istri saya memergoki hubungan kita, dia akan membongkar persoalan harta Seno di hadapan polisi. Saya kan sudah janji sama Mas. Saya baru mau dinikahi kalau Mas Jarod sudah menceraikan istri Mas. Saya tidak mau jadi madu. Dan saya juga tidak mau dimadu. Sabar dong, sayang. Kita cuma perlu waktu. Kalau kita ribut gara-gara soal ini, Burhan akan sangat senang sekali. Dan memang itu yang diinginkannya. Tapi sampai kapan, Mas? Ya, kita lihat saja nanti. Kalau begitu, mulai malam ini kita jangan tidur sekamar. Saya tidak mau terpaksa menikah karena hamil. Sebelum Mas Jarod resmi bercerai. Bagaimana keadaan Bapak, Bu? Bapakmu nggak apa-apa, Wan. Dia cuma perlu istirahat. Kamu sudah ketemu Nita? Apa benar, Bu, yang dikatakan Bapak soal Om Jarod? Soal itu, Ibu nggak tahu, Wan. Cuma kalau Nita ada di rumah itu, dia pasti menghubungi kamu. Ibu rasa dia tidak ada di rumah itu. Maksud Ibu, Nita pulang ke kampungnya? Ya, mungkin begitu, Wan. Kalau ternyata Nita memang anak Om Seno, menurut Ibu gimana? Ibu nggak bisa ngomong. Kamu tahu sendiri kan sifat bapakmu. Mira! Kamu muntah?
Kenapa, Mir? Kamu pasti masuk angin. Tadi pagi kamu berenang sebelum sarapan, kan? Kayaknya bukan soal itu deh, Mas. Udah 3 hari ini, Mira selalu mual-mual. Maksud kamu hamil? Nggak tahu deh, Mas. Tapi udah hampir 2 bulan ini, Mira belum dapat juga. Itu berarti kamu hamil, sayang. Apa kita udah siap, Mas? Siap apanya? Apa kita udah siap punya anak? Mira. Kalau kita nggak siap punya anak, untuk apa kita nikah? Tapi apa Mas sudah pikirkan? Punya anak itu nggak gampang, Mas. Kita butuh uang yang banyak untuk mengurusnya. Sebulan sekali, saya harus kontrol ke dokter. Belum lagi untuk biaya persalinannya nanti. Lalu kamu pikir saya tidak mampu membiayai kamu? Mira tahu Mas sudah kerja. Tapi sekarang aja, kita serba kekurangan. Setiap bulan kita harus bayar sewa rumah ini. Dan Mas Henry harus bayar sewa mobil. Dan belum lama ini Mas mengeluhkan kalau gaji Mas kecil. Sudahlah, kamu nggak usah ikut mikirin itu. Yang penting, besok kita periksakan ke dokter. Kalau benar kamu hamil, saya akan mencari uang yang sebanyak-banyaknya. Kok tidak terkunci ya? Jangan-jangan ada maling. Nenita. Panas amat. Dasar anak bodoh. Mau-maunya kabur dengan cowok blon itu. Apa yang terjadi, Bi? Bibi tidak tahu, Neng. Sewaktu Bibi masuk ke sini, Nanita teh seperti pingsan. Badan Nanita teh panas sekali. Sekarang saya ingat. Tadi malam saya kelaparan, Bi. Perut saya melilit. Setelah itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Nanita teh pasti kecapean. Kalau tahu kemarin pulang, Bibi pasti ke sini, Neng. Dan Nanita juga tidak kelaparan seperti begini. Ini salah saya, Bi. Mestinya saya beli makanan di luar sebelum pulang ke sini. Nanita udah ketemu Den Iwan? Tolong jangan bicarakan soal Iwan dulu, Bi. Saya lapar. Nggak usah bingung, Bi. Ambil saja uang di tas saya. Terus tolong buatkan makanan kesukaan saya ya. Baik, Neng. Kenapa kamu kelihatannya tidak gembira untuk menyambut kehadiran baik kita di rumah ini, Mir? Mira masih memikirkan biayanya, Mas. Dari mana kita bisa dapat uang banyak? Mir, kamu jangan lupa, bayi kita ini kakeknya pengusaha. Mira nggak ngerti apa maksud Mas Henry. Kalau nanti kita butuh uang yang banyak, saya akan pergi menemui Papa.
Untuk apa Mas Henry menemui Papa? Papa Mas Henry kan nggak merestui hubungan kita. Mira, sebentar lagi kan kita akan punya anak. Papa tidak akan mungkin membiarkan cucunya sengsara. Jadi Mas pikir Papa Mas Henry akan menerima anak kita? Bukan cuma anak kita, Mir. Papa pasti juga akan menerima kamu sebagai mantunya. Mira nggak yakin, Mas. Percayalah, Mir. Saya tahu benar sifat Papa. Halo, Doni ya? Lagi ngapain? Lagi belajar. Belajar terus sih nggak bosan? Saya baru bosen belajar. Kalau saya udah jadi orang. Emang sekarang lu masih jadi monyet, Don? Diem lo, nyamber aja. Sorry, Sang. Enggak, ini nih si Aryo ngeledek aja. Ya udah deh, kalau gitu salam ya buat anak kita. Oke, dah sayang. Loh, Mama kok udah pulang sih? Cepet banget. Ini gara-gara papa kamu. Nggak mau ngasih mama uang waktu mama mau pergi ke Singapura. Dia nggak mau naikin cek yang mama sodorkan. Papa kan takut Mama main judi lagi. Alah, papa kamu memang pelit. Mama juga heran. Papa kamu kan kurang waras. Tapi kok sama uang inget aja ya? Mama nggak boleh ngomong gitu dong, Ma. Kadang-kadang kan papa ada benernya juga. Seringan nggak benernya. Seharusnya dia mau menyerahkan deposito yang diberikan oleh kakekmu kepada Mama. Mama kan yang mengatur pengeluaran di rumah ini. Apa Mama udah nggak pernah main judi lagi? Kamu sama aja sama papa kamu. Ketakutan uang itu habis. Lagian Mama main judi supaya uang itu bertambah banyak. Apa selamanya kita mau hidup dari bunga bank? Itu kalau menang, Ma. Kalau kalah gimana? Dan yang namanya judi dilarang sama agama. Juga pemerintah. Kayaknya kamu harus banyak belajar biar pikiranmu jadi dewasa. Kamu pernah dengar filsafat luar? Life is gambling. Hidup itu adalah judi. Yang gak dewasa itu siapa sih? Pak Ujang. Saya kira siapa? Silakan masuk, Pak. Terima kasih, Hen. Kita bicara di sini saja. Kalau begitu, silakan duduk, Pak. Saya rasa kamu sudah tahu maksud kedatangan saya ke sini, kan? Soal uang sewa mobil itu ya, Pak? Apa sudah jatuh tempo? Masa sewanya sudah lewat 3 hari yang lalu. Kalau masih menginginkan sewa itu, ya kamu harus bayar lagi. Tentu, Pak. Saya pasti akan membayarnya. Soalnya saya masih membutuhkan mobil Pak Ujang. Kalau begitu, sebentar, Pak. Saya ke dalam dulu. Siapa yang datang, Mas? Pak Ujang. Orang kantor yang menyewakan mobil sama saya. Orangnya sudah pulang. Belum. Dia minta uang sewa mobil bulan ini. Tolong kamu siapin uangnya ya, Mir. Uang sewa mobil? Mas pikir kita masih punya banyak uang? Itu sisa uang kita. Kamu jangan marah, sayang. Saya kan nggak tahu kalau uang kita tinggal segini. Mas Henry mau ngembaliin mobil itu. Untuk sementara iya. Terus Mas Henry kerja pakai apa? Katanya Mas Henry nggak sanggup kerja jalan kaki dari sini sampai ke jalan raya. Nanti kita bicarakan lagi. Simpan uang ini. Maaf, Pak Ujang. Keuangan saya sedang cekak. Terus, saya harus menunggu sampai habis bulan lagi. Begitu?
Enggak, Pak. Besok saya akan ambil uang ke Jakarta. Sekarang mobil ini Bapak bawa saja dulu, tapi lusa Bapak bawa kembali kemari. Saya akan lunasi uang sewanya, Pak. Besok kan saya tidak masuk kerja, Pak. Tolong sampaikan pada Pak Sugeng kalau saya terpaksa harus ke Jakarta. Maaf, Hen. Kalau soal itu saya nggak berani. Pak Sugeng orangnya sangat disiplin. Bisa-bisa saya yang kena sasaran. Ya sudah, Pak. Biar nanti saya sendiri akan menghubungi Pak Sugeng. Apa ini? Saya butuh uang. Kemarin waktu di Singapura saya pinjam uang sama teman. Dan saya janji hari ini akan mengembalikannya. Tidak bisa. Kamu pasti judi lagi ya? Bram, saya lagi nggak mau ribut sama kamu. Cepet tanda tanganin ceknya. Sudah sering aku katakan, kalau untuk judi, aku tidak akan menandatangani. Kamu jangan keterlaluan dong, Bram. Saya kan sudah terlanjur pinjam uang. Dan harus mengembalikannya sekarang. Itu urusanmu. Bram, apa senapan itu ada pelurunya? Jangan beragak bego kamu. Peluru dan pistol papa semua kan kamu yang simpan. Kamu mau peluru itu? Mana? Kalau kamu mau peluru itu, tanda tangani dulu cek ini. Baru nanti saya berikan peluru itu. Kamu tidak bohong? Kalau saya bohong, kamu boleh tidak memberikan uang lagi pada saya. Mana pelurunya? Nanti dulu dong, Bram. Sekarang kan saya harus cepat-cepat membayarkan pinjaman itu. Jangan coba-coba bohongi aku ya. Peluru. Kalau begitu, Kolonel Bram siap berperang lagi. Mas mau ke Jakarta sekarang. Kenapa kamu ketakutan begitu? Mas harus pertimbangkan lagi. Kita sama-sama kabur. Karena orang tua Mas Henry nggak menyetujui hubungan kita. Mira, belum lama ini saya sudah pernah bilang sama kamu. Papa tidak akan membuat cucunya sengsara. Malah saya yakin, Papa pasti gembira kalau tahu kita akan segera punya anak. Kalau Mas yakin begitu, kenapa kita nggak sama-sama aja ke Jakarta? Jangan, Mir. Kalau kita pergi sama-sama, Papa akan marah lebih dahulu sebelum saya menjelaskan bagaimana keadaan kita sekarang. Mira rasa sama aja. Dengan atau tanpa Mira, Papa Mas Henry nggak bakalan mau menerima Mira. Kenapa kamu berkata begitu? Ingat, Mas. Pernikahan kita, apa yang udah kita perbuat, nggak akan dimaafkan sama Papa Mas Henry. Karena kita menikah tanpa sepengetahuan dia. Tapi saya harus mencobanya, Mir. Sekarang atau nanti, saya harus menemui Papa. Begitu juga dengan kamu. Suatu saat nanti, kamu juga harus menemui orang tua kamu. Tapi Mas Henry jangan pergi sekarang. Kenapa? Mira dalam keadaan hamil. Mira takut kalau Papa Mas akan menahan Mas Henry. Nggak mungkin Mira menanggung ini sendirian. Mira nggak sanggup, Mas. Kamu tidak akan sendirian. Saya pergi cuma sebentar. Besok sore saya sudah kembali. Percayalah, Mir. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan saya untuk kembali ke sini. Maaf, Mir. Saya lakukan ini demi kita. Demi anak kita yang ada dalam perutmu ini.
Kamu nggak keberatan kan? Kalau malam ini kamu tidur sendirian. Mira nggak sendirian, Mas. Anak ini akan selalu menemani Mira. Saya harus berangkat sekarang, sayang. Sudahlah, Mir. Kamu jangan nangis lagi. Saya nggak akan lama kok di Jakarta. Mau ke Jakarta? Celaka. Hati-hati ya, Mas. Kamu juga, Mir. Jangan lupa makan yang teratur ya. Saya pergi dulu ya. Halo? Kamu? Saya kan sudah bilang kamu jangan telepon ke sini. Biar saya yang telepon kamu. Kabar penting apa? Henry, tadi pagi dia berangkat ke Jakarta. Saya tidak main-main. Begini, kalau dia sudah ada di sana, kamu dan Jarot harus membuat dia merasa bersalah atas kematian papanya. Tapi caranya gimana? Hah? Apa kamu yakin cara ini akan berhasil? Tapi kalau gagal gimana? Iya. Oke, Ton. Dah. Bos Hendri? Papa sudah pulang, Mang? Pak Jarot, Papa mana? Thank you.